Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mentor Keuangan di channel YouTube Mentor Keuangan. Kali ini kita sudah sampai di video berikutnya untuk analisa data untuk dana darurat. Jadi untuk teman-teman yang masih setia mengikuti playlist personal finance, saya ucapkan selamat karena sudah sampai pada tahapan ini. Untuk yang masih baru gabung, saya sarankan teman-teman coba lihat dari video pertama pada tahapan awal, yaitu untuk penentuan tujuan keuangan ya, tujuan hidup malah ya. Sebelum teman-teman langsung ke video ini misalnya. Jadi saya sarankan balik dulu, pelajari dari tahapan awalnya ya. Baik, kita sudah sampai di sekarang dana darurat. Sebagai disclaimer, ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan. Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman ya. Selalu berdiskusilah dengan teman, dengan pasangan, atau dengan penasihat investasi, atau dengan perencana keuangan teman-teman ya. Oke, ini adalah proses perencanaan keuangan, mulai dari penentuan tujuan keuangan tadi ya. Teman-teman yang kita ini sudah sampai di tahapan ketiga teman-teman, di analisa data. Jadi untuk yang tiba-tiba udah langsung masuk ke video tahap ketiga ini, saya sarankan balik dulu ke tahapan satu ini, tujuan keuangan, nanti baru pengumpulan data, baru kita ke tahap ketiga, ke analisa data. Nanti kita akan lanjut ke pembuatan rencana keuangan, implementasi rencana, dan evaluasi. Jadi memang kita bertahap ya videonya. Oke, untuk analisa data kita lakukan financial check up untuk 7 elemen ini ya. Aset, utang, kekayaan bersih, arus kas, dana darurat, asuransi, investasi, dan kita sudah sampai di elemen kelima, yaitu dana darurat. Rasio kita sudah cek juga untuk liquidity belum. Saving ratio dan debt service ratio ya. Ini sudah dibahas ini. Baik, kita langsung ke dana darurat. Oke, baik, ini adalah pengulangan sekilas ya. Jadi apa sih dana darurat itu? Yaitu dana yang diakumulasi dan akan digunakan pada saat kondisi darurat, bukan pada saat kondisi kepingin beli sesuatu ya. Ini untuk dana darurat saja. Berapa jumlahnya? Akumulasinya antara 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan ya. Ditempatkan di mana dana darurat itu ya? Hanya 2 syaratnya. Taruh di tempat yang mudah diakses dan konversi dicairkan, serta harus aman dari risiko pencurian dan dari risiko inflasi. Instrumennya bisa di mana? Bisa di uang tunai, bisa di tabungan, bisa di logam mulia dan reksadana pasar uang. Loh, kalau harus aman dari risiko inflasi, kalau ditaruh di uang tunai aja berarti nggak aman dong. Ya betul. Kalau Anda taruh dana darurat dalam bentuk uang tunai, dia akan sangat mudah diakses ya. Bahkan nggak perlu dikonversi, dicairkan, karena dia sudah berupa uang tunai. Dari risiko pencurian gimana? Kalau ditaruh di rumah bisa jadi ada risiko curi. Dari inflasi ya ada risiko inflasi tersebut, demikian. Sehingga di sini pentingnya teman-teman lakukan pembagian juga untuk dana darurat. Kalau untuk investasi aja kita dengar tahu ada istilah apa, diversifikasi investasi. Nah, untuk dana darurat pun sebaiknya juga didiversifikasi ya. Sebagian taruh di uang tunai, sebagian taruh di tabungan atau deposito. Nah, kalau tabungan deposito tentu dia akan relatif aman dari risiko pencurian, dan kalau inflasi mungkin ya tergantung ya, taruhnya deposito yang bisa melebihi inflation rate atau tidak. Kalau di logam mulia, kalau ditaruh di rumah gimana? Ya ada risiko pencurian, tapi dari inflasi gimana? Bisa besar kemungkinan logam mulia itu bisa melawan inflasi. Reksadana pasar uang gimana? Nah, ini juga bisa melawan inflasi dan juga aman dari risiko pencurian. Tapi kalau teman-teman taruh di dalam aplikasi, mungkin ada risiko kegagalan aplikasi tersebut. Jadi tetap semua ada risikonya. Jadi kalau ditanya yang paling aman yang mana? Ya nggak ada yang paling aman. Semua punya resikonya masing-masing ya. Baik, kita tadi sudah bahas asetnya Dendi ya, aset personal. Jadi Dendi itu punya aset personal, punya aset liquid, dan aset investasi. Nah,
Dendi punya aset liquid sebesar 170 juta rupiah teman-teman ya. Mulai dari tabungan, lalu deposito. Aset investasinya ada emas batangan dan ada reksadana. Nah, kalau tadi salah satu contoh untuk penempatan aset dana darurat atau aset liquid ya sebenarnya, itu adalah di emas batangan. Tapi si Dendi ini naruh emas batangan bukan sebagai aset liquid ya. Dia naruh aset emas batangan sebagai aset investasinya. Nah, ini akan kembali kepada tujuan teman-teman yang harus ditentukan di awal. Jadi kalau punya sebuah instrumen misalnya emas batangan 1 kilo misalnya ya, punya emas batangan 1 kilo ini buat dana darurat atau untuk aset investasi. Nah, tentukan di awal. Kalau Dendi sudah menentukan bahwa emas batangannya adalah untuk investasi. Jadi sudah ada tujuan keuangan yang akan dicapai dengan si emas batangan tersebut. Nah, kemudian untuk Dendi sendiri, maka yang menjadi aset dana daruratnya adalah aset liquidnya ya, sebesar 170 juta rupiah di sini. Jadi kalau kita lihat rasio liquidity-nya ya, liquidity rasionya, aset liquid itu 170 dibagi dengan pengeluaran bulanannya sebesar 16.050.000 rupiah. Hasilnya adalah 10,59. Nah ini sesuai status. Jadi kalau di dalam buku saya Dendi ini kalau nggak salah punya anak 2 ini. Jadi dia sudah menikah dengan 2 orang anak. Jadi pengeluarannya dana daruratnya, rasio dana daruratnya paling tidak 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, di sini sudah 10,59 kali. Jadi sudah cukup sesuai statusnya. Untuk teman-teman mungkin akan sedikit bingung nih di awal ya. Saya punya tabungan nih di bank A, di bank B ya, sebagai misalnya ada yang untuk payroll, untuk gaji, kemudian untuk pengeluaran sehari-hari, itu mungkin beda rekening. Nah, kalau teman-teman seperti ini, saya sarankan sebaiknya punya rekening dana darurat yang berbeda ya. Jadi untuk payroll sehari-hari masuk misalnya di rekening A. Kemudian kalau teman-teman punya rekening B yang biasa untuk pengeluaran atau keluar masuk sehari-hari, ini rekening B. Nah, sebaiknya terpisah dari 2 rekening ini. Dana darurat itu harus terpisah dari baik rekening sehari-hari yang teman-teman gunakan. Sehingga nanti ini bisa dibedakan nih. Jadi kalau punya tabungan ya, misalnya tabungan A gitu misalnya, lalu ada tabungan B. Yang tabungan A, kalau Denny misalnya tabungan A-nya 50 juta, tabungan B-nya 20 juta. Nah, Denny sudah menyatakan bahwa yang di tabungan B ini adalah untuk dana daruratnya. Sedangkan yang tabungan A ini adalah untuk keperluan dia sehari-hari, bulan-bulan ini untuk keluar masuk seperti itu. Jadi kalau seperti ini nanti maka aset liquid yang untuk perhitungan dana darurat bukan lagi 170 juta, langsung menjadi 120 juta rupiah nih di sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi dana darurat sebaiknya dibedakan dalam penempatan rekening tabungannya ya teman-teman. Oke, itu aja untuk dana darurat. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like subscribe channel YouTube Mentor Keuangan dan juga Gudang Emas dan Perak ya. Oke, see you.